Oke, Yang kayak kau sembah gini nih cara menghadapinya. Iya, Coba saya minta tolong gue masak. Tahun berapa Yesus diangkat menjadi Tuhan? Tahun berapa? Ya, Ya, setelah 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun yang lalu. Ya. Siapa yang angkat dia menjadi Tuhan? Bapaknya, Jehovah. Bapaknya. Disaksikan oleh siapa waktu pengangkatan itu? Ya, saksikan siapa? Ya, itu yang tertulis di Bible. Ada upacara seremonial? Ya, kita nggak tahu. Tapi Yesus menjadi salah seorang Tuhan Allah di antara para Tuhan Allah, diangkat oleh Bapaknya Tuhan Allah tertinggi. Kalau ibunya Tuhanmu diangkat jadi apa? Ibunya Tuhanmu? Ibunya Tuhan saya nggak tahu jadi apa. Yang harus kau tahu gini, semua Nabi Kudus lulus menjadi Tuhan Allah. Saya nanya, Para nabi palsu. siapa-siapa saja yang dipecat menjadi Tuhan? Pasukan Lucifer. 1, 2. Itu kan pasukan bukan satu. Ya ada berapa itu? Jadi pasukan Lucifer ini dimasukkanlah ke gua-gua gelap. Itulah makanya yang bersarang sekarang di gua-gua gelap itulah pasukan Lucifer. Jadi Lucifer sebelum dipecat tadinya dia Tuhan. Iya. Oh, jadi Lucifer ini mantan Tuhan. Iya, betul. Gue masak. Tuhan kamu menyembah siapa? Tuhan kok menyembah Tuhan? Tuhan kamu Iya, menyembah Tuhan siapa? Tuhan saya yang Kristus menyembah Jehovah, Tuhan tertinggi. Tuhan Kamu, dengerin dulu pertanyaannya. Tuhan kamu menyembah siapa? menyembah Jehovah bapaknya. Bapaknya. Jadi Tuhan menyembah Jehovah ini. Jadi Tuhan menyembah Tuhan. Iya, betul. Tuhan menyembah Tuhan. Betul. Terima kasih. Iya. Kalau Tuhan, dengerin dulu gue masak. Jehovah lah, Gue Tuhan masak. segala Tuhan, Allah segala Allah. Iya. Kalau Tuhan menyembah Tuhan, ada berapa Tuhan? Banyak kali, semua pejabat surga adalah Tuhanku. Oh, pejabat surga. Semua penguasa surga adalah Tuhanku. Jangan-jangan ada Tuhan yang pernah dipecat? Ada nggak? Iya, betul. Siapa Tuhan yang dipecat? Lucifer dan kawan-kawan. Oh, tadinya Lucifer itu Tuhan. Ya. Dipecat jadi apa? Jadi barang siapa tidak bermajikan lagi kepada pejabat surga adalah pengikut Lucifer. Siapa yang memecat Lucifer? Jehovah. Oh, Yehova. Caranya ada surat pemecatannya? Kembali ke lagi otakmu on. Udah. Lah, orang nanya surat pemecatan. Ingat. Yang harus kau hafal adalah yang disembah Israel atau yang disembah Yesus, yang disembah oleh Tuhan Yesus pasti bukan yang disembah Muhammad. Hafal baik-baik. Tapi kenapa Tuhan mau mati terkutuk di salib? Dia hanya mempertunjukkan kemahakuasaan Bapaknya. Oh, jalan terkutuk. Iya. Iya. Terima kasih. Walaupun dia mati sekutu-kutuknya, walaupun dia mati semati-matinya, karena Bapaknya lah Tuhan tertinggi atau Sang Maha Pencipta, maka dia bisa dihidupkan kembali. Siapakah yang bunuh Tuhanmu? Siapa yang bunuh Tuhanmu? Yang bunuh siapa? Yang bunuh Tuhanmu di tiang salib siapa? Yang membunuh para Romawi. Wah, kurang ajar itu ya. Nah, udah. Nah, sekarang itu. Enggak, dulu saya tanya, kenapa dia dibunuh? Ada salah apa salahnya? Ya nggak salah, nggak ada salahnya. Dia berarti tentara Romawi kurang ajar. Dia hanya mau mempertunjukkan kekuasaan Bapaknya. Karena Bapaknya lah Sang Maha Pencipta. Iya, artinya tentara Romawi ini kurang ajar ya? Ya nggak masalah kurang ajar, itu kan urusan mereka. Ya, tapi kan yang dibunuh kan kurang ajar. Yang dia bunuh Tuhan loh itu. Yang harus kita tahu adalah karena Bapaknya Yesus lah Sang Maha Pencipta, sehingga dia bisa diangkat menjadi Tuhan. Oh, jadi siapa yang diangkat jadi Tuhan? Yesus diangkat menjadi salah seorang Tuhan Allah di surga. Siapa yang angkat? Siapa yang angkat? Bapaknya Tuhan Allah tertinggi. Kapan waktunya diangkat? Dia setelah naik ke surga. Sudah ada surat pengangkatannya? Sudah. Kok pakai surat-surat lagi? Buktinya dia sekarang salah seorang Tuhan Allah di antara para Tuhan Allah. Ya, ada yang diangkat dari Tuhan, ada yang dipecat dari Tuhan. Ya, jadi gini. Oke. Lanjut. Tuhan tertinggi itu dialah yang mengangkat dan memecat para Tuhan. Itu buktinya. Suka kau lah. Muhammad tidak lulus menjadi seorang Tuhan karena Allah SWT bukan Tuhan tertinggi. Ya. Apalah kau ini. Iya, Muhammad tidak lulus menjadi seorang Tuhan karena Allah SWT bukan. Diam kau. Ya. Jangan kau bawa nabiku tidak pernah dituhankan. Kalian aja lah menyembah manusia berkelamin sudah. Bukti nyata. Allah SWT tidak Tuhan tertinggi. Diam. Apa pula tertinggi? Kalau ada Tuhan tertinggi berarti ada Tuhan yang tinggi. Kau pikir Tuhan kami kayak tangga. Kau pikir Tuhan kami kayak tangga gitu. Kau aja punya Tuhan yang kayak tangga. Udah diam. Diam. Masa diam. Aku mau kajian ini. Ini aku buktikan kalau kalian tuh agama terkutuk. Diam ya.
Aku mau membuktikan bahwa Kristen adalah agama terkutuk. Ingat disclaimer ya, ini pembuktian. Kalau kalian bisa membantah, saya tunggu 1.500 pendeta untuk membuktikan kalau saya salah. Ya, saya ingin membuktikan kalau agama yang Kristen. disembah Muhammad Diam pasti bukan dulu. disembah Tuhan Yesus. Yang disembah Muhammad pasti bukan Tuhan Yesus. Yang disembah Muhammad bukan yang disembah Tuhan Iya, Yesus. udah nggak apa-apa. Nah, artinya apa? Artinya apa? Yang kau sembah itu adalah pengikut Lucifer. Iya, nggak apa-apa. Daripada Tuhan menyembah Tuhan. Udahlah. Iya. Karena di surga ada banyak Tuhan yang dipimpin oleh Tuhan Allah tertinggi. Tuhan memimpin Tuhan. Iya. Karena Tuhan itu Esa, satu kesatuan, dipimpin oleh Tuhan Allah tertinggi, itu Jehovah. Berkau tahu. Jadi inilah kenapa aku bilang Kristen itu ajaran terkutuk. Kenapa? Inilah hasilnya. Ketika ada orang yang terang-terangan mengatakan Tuhan itu banyak dan ada hierarki dan ada jabatannya dan ternyata ada Tuhan tertinggi, ada Tuhan yang tinggi, ada Tuhan yang tidak tinggi. Inilah bukti dia terkutuk karena menistakan Tuhan Rabbul Alamin. Ini bukti terkutuknya dan saya akan tunjukkan teori pengutukan. Narasi saya bisa membuktikan bahwa yang kau sembah itu bukan Sang Maha Pencipta. Diam dulu. Ya, teman-teman perhatikan ya, kenapa saya katakan bahwa ajaran Kristen secara doktrinal itu adalah representasi ajaran terkutuk. Kenapa? Pertama, mereka mempercayai Tuhannya terkutuk. Itu jelas, seperti tema kita yang disalib adalah makhluk terkutuk. Nah, kalau Tuhannya saja sudah terkutuk, apalagi ajaran agamamu nggak beda. Kenapa kalian itulah bukti terkutuk? Bukti terkutuknya ajaranmu itu. Ajaran agamamu, makanya ajaran Buktikan kalau ajaranmu benar. Oke, saya buktikan. Bukti ajaran kami benar adalah ajaran Islam itu tidak bertentangan dengan empati. Buktinya, dan juga yang kau sembah akal. Bukan Tuhan ada karena Allah SWT tidak bertata di surga. Buktinya yang kau sembah itu bukan. Apa ini gue masak? Ya, saya ingin itu pasti bukan Tuhan karena tidak bertata di surga. Mungkin Bang Zuma deh. Bang Zuma silakan Bang Zuma. Yang kayak gini nih cara menghadapinya. Iya, silakan Bang Andi. Coba saya minta tolong gue masak. Tahun berapa Yesus diangkat menjadi Tuhan? Tahun berapa? Ya. Ya, setelah 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun yang lalu. Ya. Siapa yang ngangkat dia jadi Tuhan? Bapaknya, Jehovah. Disaksikan oleh siapa waktu pengangkatan itu? Disaksikan oleh siapa? Ya itu yang tertulis di Bible. Ada upacara seremonial? Ya kita nggak tahu. Tapi Yesus menjadi salah seorang Tuhan Allah di antara para Tuhan Allah, diangkat oleh Bapaknya Tuhan Allah tertinggi. Kalau ibunya Tuhanmu diangkat jadi apa? Ibunya Tuhanmu? Ibunya Tuhan saya nggak tahu jadi apa. Yang harus kau tahu gini, semua Nabi Kudus lulus menjadi Tuhan Allah. Saya mau nanya, para nabi palsu. Siapa-siapa saja yang dipecat menjadi Tuhan? Pasukan Lucifer. 1, 2. Ya, itu kan pasukan bukan satu. Ya ada berapa itu? Jadi pasukan Lucifer ini dimasukkanlah ke gua-gua gelap. Itulah makanya yang bersarang sekarang di gua-gua gelap itulah pasukan Lucifer. Jadi Lucifer sebelum dipecat tadinya dia Tuhan. Iya. Oh, jadi Lucifer ini mantan Tuhan. Iya, betul. Anak buah daripada Yahweh. Iya. Mantan. Iya, makanya fakta Bible. Fakta Bible. Menderita. Karena semua pejabat surga adalah Tuhan. Ini otak sudah penuh karat kayak gini. Udah. Ayo kita main cuma. Jangan kau lari terus. Baik. Jangan kau bahas Bible ya. Sabar dulu. Jangan kesurupan. Santai aja dulu. Saya berpikir dulu ya. Saya mau masuk dari sisi mana ini untuk mewaraskan saudara. Itu yang harus saya pikir dulu. Yang harus kita bantah adalah Allah SWT bukan Tuhan tertinggi dan Allah tertinggi. Bible menyebut Yahweh lah Sang Maha Pencipta karena dialah Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah. Oke. Terus apa lagi? Ya udah, artinya kan yang disembah Tuhan Yesus pasti bukan yang disembah Muhammad. Alasannya? Ya, itu buktinya. Bahasanya Allah SWT bukan Tuhan. Apa buktinya? Buktinya? Ulangan 10:17. Ulangan? 10:17. Yahweh lah Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah. Oke. Yahweh di sini Yesus nggak? Bukan. Tapi Kristen menyembah Yesus. Yesus adalah majikan kami agar bisa kami sampai kepada majikannya Yesus.
Oh, jadi maksudnya Anda menuhankan pembantu Tuhan gitu, pembantu yang maha tinggi. Hanya majikan, hanya anak buah Yahweh lah yang pantas menjadi majikan untuk bisa lulus ke surga. Oh gitu. Ya, jadi Yesus adalah hamba Yahweh yang menjadi majikan kami ke surga. Iya. Karena kata Tuhan sama kami adalah majikan. Majikan, iya. Yang mana yang majikan? Muslim yang mana yang majikan? Surga, karena Muslim tidak bermajikan di surga. Bisa ndak kita diskusi tuh ganti-gantian bicara? Kau aja dari tadi ngomong, aku aja sekarang ngomong dulu. Kenapa kamu kayak gugup? Tidak mau berhenti menggonggong? Enggak. Kayak gugup menggonggong terus itu kenapa? Jadi pengaruh apa kira-kira? Yang disembah oleh Tuhan Muhammad pasti bukan yang disembah oleh Tuhan Yesus. Boleh saya berbicara sebentar, habis itu kau bantah? Oke. Ya, baik. Tuhannya Yesus itu maha suci. Tuhan yang disembah oleh Yesus itu maha suci. Sedangkan Tuhan yang disembah oleh umat Islam itu juga maha suci. Menurut saudara ada berapa hakikat yang maha suci? Allah SWT pasti tidak maha suci karena dia tidak bertata di surga. Tidak, bukan begitu cara diskusinya. Iya, kalau cuma ngarangnya aku pun bisa bisa saya sebut maha suci. Enggak bisa, enggak bisa gitu, enggak bisa, enggak begitu. Begini. Cara diskusinya jangan kayak gitu. Yang maha suci itu menurut saudara itu ada berapa pribadi? Itu dulu. Yang maha suci itu ada berapa hakikat? 1 hakikat, 2 hakikat, 3 hakikat, 4 hakikat, atau cuman 1 hakikat aja yang maha suci loh, yang maha. Coba kamu jawab, ada berapa yang maha suci? Kalau Yesus kan tidak mungkin maha suci, ya kan? Dia punya pantat, dia punya lubang hidung, dia punya mulut, keluar kotoran, najis lah dia. Nggak jatuh dia ke tempat yang kedudukan maha suci. Nah, sekarang semua pejabat surga maha suci. Apa itu maha suci? Apa itu maha suci? Apa itu maha? Apa itu suci? Maha artinya sangat-sangat. Ya, sangat-sangat. Suci? Suci. Sangat suci. Sangat-sangat suci. Yesus? Ya, bagi saya sangat-sangat suci. Berarti kamu gila. Kenapa? Bagaimana Anda katakan dia sangat suci sementara dalam perutnya ada kotoran Kok kira itu kotor? Jadi siapa bilang kotor? Siapa bilang? Itu kan dari mana kau bilangnya? Coba tanya dulu orang kimia. Tanya dulu orang kimia. Apakah itu kotor? Tanya dulu orang kimia. Jadi kau bisa makan Ya, bukan soal bisa tidak bisa yang menjadikan suci, bukan. Jadi karena Allah SWT suci, makanya Allah SWT bisa dimakan gitu. Saya sarankan kamu ke rumah saya, di situ banyak kau jadikan masker. Apa itu untuk kasih mukamu itu? Maha suci adalah skincare. Kasih mukamu pakai tai mau. Bisa dimakan, berarti Allah SWT bisa dimakan. Parah ini monyet. Udah kau turun, dah kau sampah kau gila. Kau bukan orang, kau kambing. Gak ada otakmu. Masakan tai dibilang tidak kotor. Dasar kebanyakan makan babi kayak gini. Sperma babi jadi orang yang begini jadinya. Semoga anakmu ndak kayak gitu ya. Mudah-mudahan anakmu ndak begitu ya. Siapa namanya tadi? Lawak. Masa? Ya, gue masak. Mudah-mudahan anak keturunanmu tidak gila kayak kau.